Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Selamat datang dalam ibadah kita pada pagi hari ini di Reform Evangelical Church of Indonesia. Kita bersyukur dalam kekuatan kesehatan yang baru, kita dapat bangun kembali. Nah, hari ini tentunya juga menjadi hari yang spesial bagi umat-umat Kristen di dunia ini, karena hari ini adalah hari reformasi yang ke-504. Kita bersyukur karena hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan telah memberikan kita firman-Nya sebagai otoritas yang paling tinggi dalam kehidupan kita, yang patut kita turuti dan patut kita taati setiap hari. Dan firman itu juga mengingatkan kita bahwa hidup kita telah diselamatkan dan semata-mata oleh karena anugerah yang diberikan melalui Yesus Kristus dan pengorbanannya yang begitu besar. Dan hanya melalui iman kita dapat percaya dan melaluinya kita boleh dibenarkan. Mari hari ini kita bisa masuk dalam ibadah kita dan sukacita, masuk baiknya dengan sukacita karena kita telah diselamatkan dan dijadikan sebagai umat-umat yang telah dimenangkan oleh Yesus Kristus. Mari kita angkat pujian pertama kita pada pagi hari ini. Kita katakan, datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur padamu ya Tuhan, pagi ini kami dapat bangun dalam kekuatan kesehatan yang baru,
Dan karena Engkau telah melahirkan kami untuk boleh masuk ke dalam bait-Mu, ke dalam hadirat-Mu, untuk beribadah bersama-sama. Dan Engkau telah menyucikan kami dan melahirkan kami untuk boleh masuk bersama dengan Tuhan, bersama dengan-Mu beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami juga boleh merayakan hari reformasi, dan kami bersyukur padamu ya Tuhan untuk kenyataan ini, bahwa Engkau telah menyertai kami dan menyertai gereja-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Dan kami boleh memiliki firman-Mu sebagai otoritas yang tertinggi, yang boleh menuntun hidup kami, yang harus kami taati. Mampukanlah kami untuk taatinya ya Tuhan, sebab hidup kami sering serong kemana-mana. Luruskanlah jalan kami dan arahkan hati kami senantiasa pada kebenaran firman-Mu, kepada hati-Mu, kepada kerajaan-Mu ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini biarlah kami boleh buka hati kami menerima firman Tuhan. Kami rindu kami boleh semakin dikuatkan dan kami boleh bertumbuh dan berbuah di dalam firman-Mu. Ampunilah setiap salah dan dosa yang kami perbuat. Hanya di dalam nama Yesus Kristus saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara sekalian, beberapa minggu lalu kita baru saja menyelesaikan eksposisi doa Bapa kami, firman Tuhan yang kita baca, di mana Tuhan Yesus mengajarkan kita bagaimana caranya berdoa. Dan salah satu aspek di dalam doa tersebut, doa Bapa kami, adalah bahwa kita mengharapkan kehendak Tuhan, kerajaan Tuhan boleh dinyatakan di bumi ini seperti di surga. Dan itulah yang menjadi tujuan dalam kehidupan kita, saudara-saudara sekalian, sebagai orang Kristen. Bukan lagi kita memaksakan apa yang menjadi kehendak kita kepada Tuhan, melainkan dalam setiap doa kita, dalam setiap hidup kita, kita mau menyelaraskan hidup kita kepada kehendak Tuhan, dan rindu melihat kehendak dan kerajaannya boleh dinyatakan di bumi seperti di surga. Dan biarlah itu yang menjadi kerinduan dan doa kita setiap hari. Mari saudara-saudara sekalian, kita persiapkan hati kita pada pagi hari ini untuk mendengarkan firman-Nya, dan kita angkat pujian Let Your Kingdom Come. Glorious cause, oh God, engages our hearts. May Jesus Christ be known wherever we are. We ask not for ourselves, but for your renown. The cross has saved us, so we pray. Your kingdom come, let your kingdom come, let your will be done, so that everyone might know your name. Let your song be heard everywhere on earth, till your sovereign work on earth is done. Let your kingdom come. Give us your strength, oh God, and courage to speak. Perform your wonders deeds through those who are weak. Lord, use us as you want, whatever the task. By grace we'll preach your gospel till our dying breath. Let your kingdom come, let your will be done, so that everyone might know your name. Let your song be heard everywhere on earth, till your sovereign work on earth is done. Let your kingdom come.
your song be heard everywhere on earth, till your sovereign work on earth is done. Let your kingdom come. Let your kingdom come. Let your kingdom come. Selamat pagi Jemaat Reci yang saya kasihi. Bersyukur pada ibadah Hari Reformasi hari ini. Firman Tuhan dilayani oleh Bapak Pendeta Yakub Tri Handoko. Beliau adalah gembala sidang dari Reform Exodus Church di Surabaya. Mari sudah sekali kita persiapkan hati, kita sambut firman Tuhan, kita jadikan firman Tuhan sungguh-sungguh menjadi firman yang berkuasa, merubah, mendorong kita di hari reformasi ini. Waktu dan tempat, saya persilahkan kepada Bapak Pendeta Yakub Tri Handoko. Mari jemaat Tuhan, sebelum mendengarkan firman-Nya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan memberi kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu sekali lagi. Kami menyadari ini adalah sarana anugerah dari Tuhan bagi kami. Engkau memahami dan kami juga mengakui betapa lemahnya kami, betapa terbatasnya kami, dan betapa berdosanya kami. Kami seringkali sesat, pikiran kami tidak tertuju kepada kesenangan-Mu dan kepada kemuliaan-Mu. Karena itu kami berdoa kiranya Roh Kudus berkenan bekerja melalui pemberitaan firman-Mu, sehingga pemberitaan firman ini menjadi momen perjumpaan pribadi kami bersama dengan Tuhan, perjumpaan yang akan mengubahkan hidup kami. Terima kasih, kiranya Roh-Mu yang kudus bekerja melampaui dari apa yang mampu kami doakan atau harapkan, melampaui dari kata-kata hamba-Mu. Kami sungguh berdoa kiranya Engkau dimuliakan di antara kami melalui pemberitaan firman-Mu. Kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan, kematian dan kebangkitannya, penebusannya yang sempurna dan beranugerah, kiranya diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. 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 Selamat hari Minggu saya ucapkan kepada seluruh jemaat RECI Reci Sydney. Dan saya juga ingin mengucapkan salam reformasi kepada kita semua. Ya, hari ini tepat 31 Oktober, lebih dari 500 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1517, terjadi reformasi gereja. Tuhan memperbarui, merestorasi gerejanya melalui Martin Luther, diteruskan oleh para reformator yang lain, ada Ulrich Zwingli, ada John Calvin, dan orang-orang yang lain. Kita bersyukur Tuhan tidak membiarkan gerejanya. Tuhan mengadakan reformasi baik dalam bidang doktrin maupun di dalam kesalehan dan juga di dalam berbagai macam praktek gerejawi. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan mengasihi jemaatnya. Tuhan memelihara gerejanya. Dan saya bersyukur untuk kesempatan yang diberikan kepada saya oleh hamba Tuhan dan segenap majelis di tempat ini, yang berkenan mengundang saya di hari yang sangat spesial ini, Hari Reformasi. Jadi saya ingin sekali lagi mengucapkan salam reformasi. Nah, berkaitan dengan Hari Reformasi ini, saya mengajak kita semua untuk memikirkan ulang tentang salah satu slogan reformasi, yaitu Sola Gratia. Tema kita hari ini adalah Rethinking Sola Gratia. Rethinking berarti kita memikirkan ulang. Bukan untuk mereformasi lagi, bukan untuk mengoreksi, bukan untuk yang lain, tapi memikirkan ulang secara lebih mendalam. Memikirkan ulang karena mungkin ada banyak orang yang sudah tidak mau peduli dengan slogan ini. Karena itu saya mengajak kita semua untuk memikirkan ulang tentang Sola Gratia. Ini adalah slogan dalam bahasa Latin. Sola artinya hanya, gratia artinya adalah anugerah. Anak saya yang pertama, saya beri nama Calvin Gracia. Calvin dari John Calvin, bukan dari merek brand fashion yang terkenal, Calvin Klein bukan, tapi dari John Calvin. Dan nama tengahnya, middle name-nya adalah Gracia. Saya ambil dari Sola Gratia. Dari sini kita sudah tahu bagaimana pandangan saya terhadap teologi reform. Anak saya pun saya beri nama sangat reform sekali. Dari John Calvin sampai Sola Gratia digabung menjadi Calvin Gracia.
Nah, ini adalah tema yang penting sekali bagi kita semua, dan tema ini juga saya yakin perlu diberitakan sekali lagi dan lebih sering. Mengapa saya katakan demikian? Karena ternyata ada sebagian orang yang tidak terlalu suka dengan slogan ini. Kalau memang sola gratia dan penekanannya terletak pada sola, pada kata hanya anugerah saja, maka ini bukan berita yang menarik bagi sebagian orang. Sebagian orang merasa bahwa wah, berita ini terlalu merendahkan manusia. Manusianya berarti dianggap sangat berdosa dan manusianya tidak berjasa sama sekali. Semuanya hanya anugerah, tidak ada yang lain. Nah, berita semacam ini bagi sebagian orang, bagi kita yang menganut teologi reform, ini adalah berita sukacita. Ini adalah berita yang indah luar biasa. Ini adalah berita yang bagus, berita yang baik bagi kita. Karena Allah memberikan anugerahnya yang mutlak kepada kita. Tapi bagi sebagian orang, terutama di dalam budaya yang sangat menekankan kemandirian manusia, dalam budaya yang menekankan manusia sebagai segala-galanya, sebagai pusat dari segala sesuatu, di tengah budaya yang mengatakan bahwa manusia bisa melakukan apa saja, di tengah budaya yang dipengaruhi oleh gerakan zaman baru, yang menganggap bahwa kita ini adalah Allah-Allah kecil, kita ini secara hakikat adalah hakikat ilahi, dan kita bisa menjadi apapun yang kita pikirkan. Whatever we say, whatever we think, whatever we believe, it will happen. Manusia punya potensi yang luar biasa di dalam dirinya. Nah, kultur yang semacam inilah yang membuat banyak orang tampaknya sinis dengan slogan sola gratia. Mereka bukan hanya menganggap bahwa slogan ini adalah slogan yang sudah kuno, yang basi, yang tidak relevan. Bukan sekadar itu. Tapi mereka menganggap ini adalah slogan yang buruk. Slogan yang membuat manusia tidak bisa mengembangkan dirinya. Slogan yang membuat manusia merasa direndahkan begitu rupa. Dan kita kan kalau melihat diri kita sendiri dari sisi natur kita yang berdosa, kita juga tidak suka direndahkan dalam tanda kutip. Kita suka dihargai, kita suka jasanya dilihat oleh orang lain. Saya masih ingat pada waktu anak-anak saya masih kecil-kecil, saya liburan di tempat kampung halaman istri saya. Kemudian satu keluarga kami pergi ke alun-alun kota di sana, saya bermain basket bersama anak-anak saya. Lalu tibalah waktu untuk pulang dan saya kemudian pergi ke mobil bersama dengan dua anak saya yang masih kecil-kecil pada waktu itu. Nah, pada waktu saya menuju di mobil di tempat parkir di pinggir jalan, ternyata ada satu mobil yang parkir secara paralel, melintang persis di depan mobil saya. Sehingga saya harus mendorong mobil itu, supaya mobil saya bisa keluar. Saya ingin mengajarkan anak-anak saya supaya peka terhadap situasi dan membantu papahnya. Maka saya meminta mereka untuk membantu mendorong mobil itu. Dan kami bertiga akhirnya mendorong mobil itu. Sebetulnya sejujurnya saya sendiri bisa melakukan, tapi saya melatih anak-anak untuk melakukan bagiannya juga. Jadi kami akhirnya mendorong mobil itu dan mobilnya bisa keluar. Lalu keluarga besar istri naik semua di dalam mobil. Dan anak-anak saya mulai pamer siapa yang paling berjasa. Ada yang mengatakan bahwa wah, yang paling berjasa adalah kokonya gitu kan. Yang adiknya nggak mau kalah, enggak. Nah, tadi aku juga ikut dorong gitu kan. Jadi sama-sama merasa diri berjasa, begitu luar biasa ya. Kemudian saya punya ide, bagaimana kalau saya mengedukasi lagi anak-anak saya. Lalu saya minta mereka untuk mengembalikan mobil itu di tempat semula. Saya juga ikut mendorong kembali. Tapi kali ini saya tidak mengeluarkan tenaga apa-apa. Jadi mereka mengalami kesulitan untuk menggerakkan mobil itu. Lalu saya berkata kepada mereka, sekarang kalian tidak usah mendorong, biar papa yang mendorong sendiri. Lalu saya dorong sendiri dan mobil itu ternyata bisa sampai ke tempat yang semula. Anak-anak bingung, kok bisa begitu? Lalu saya menjelaskan kepada mereka, dari awal sebetulnya yang mengeluarkan tenaga cuma papa sebetulnya. Kalian mendorong, iya kalian mengeluarkan tenaga, tapi yang menggerakkan mobil ini adalah papa sendiri. Kalian tanpa mendorong pun sebetulnya papa bisa untuk menggerakkannya. Nah, saya menyadari bahwa itulah natur kita. Kita ingin dianggap berjasa, kita ingin dianggap penting, kita ingin dianggap punya andil di dalam segala sesuatu, termasuk di dalam keselamatan kita.
Itulah sebabnya saya mengajak kita di tengah budaya yang semacam ini, yang mengagungkan potensi manusia, di tengah-tengah natur kita yang berdosa, yang ingin membanggakan diri sendiri, saya mengajak kita untuk memikirkan ulang tentang sola gratia, hanya kasih karunia saja. Nah, saya mengajak kita semua untuk membaca teks kita hari ini yang didasarkan pada 2 ayat saja. Mari kita membaca bersama-sama di dalam 2 Timotius pasal yang pertama, ayat 9 dan 10. Mari kita membaca yang demikian. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Amin. Amin. Kita bisa membahas ayat ini dengan berbagai macam cara. Nah, hari ini saya akan mencoba sesuatu yang berbeda. Kalau biasanya saya akan mengajak kita semua untuk melihat struktur dari ayat ini. Saya nanti akan menjelaskan satu demi satu sesuai dengan masing-masing poin di dalam struktur tadi. Tapi hari ini, di hari reformasi ini, saya ingin melakukan sesuatu yang berbeda. Saya ingin kita memikirkan ulang tentang sola gratia dengan cara adalah begini. Kita akan merenungkan beberapa kesalahpahaman populer tentang sola gratia. Lalu kita akan melihat bagaimana teks ini menjawab kesalahpahaman tersebut. Jadi kita akan selalu memulai setiap poin dengan sebuah kesalahpahaman yang menurut saya sangat populer sekali. Lalu kita akan melihat ayat tadi, bagaimana ayat tadi menjawab kesalahpahaman tersebut. Dan kita akan melihat beberapa kesalahpahaman tersebut. Nah, sekarang kita langsung masuk saja. Kesalahpahaman yang pertama tentang sola gratia adalah begini, bahwa sola gratia memadamkan semangat penginjilan, Kita tahu mengapa ada orang yang punya pikiran semacam itu. Karena orang berpikir begini, kalau keselamatan kita itu adalah murni anugerah Tuhan, dan manusia tidak melakukan apa-apa, ya berarti tidak usah memberitakan Injil saja. Kalau memang seperti ayat yang kita baca tadi, Allah telah memanggil kita, memilih kita sejak kekekalan untuk diselamatkan, ya berarti kita tidak perlu untuk memberitakan Injil. Dan beberapa orang mengatakan bahwa matinya semangat penginjilan di kalangan gereja-gereja reform, penyebab utamanya adalah doktrin predestinasi. Terlalu banyak menekankan kedaulatan Allah, kasih karunia Allah, tidak memberi ruang untuk usaha manusia. Makanya orang berhenti memberitakan Injil. Nah, apakah benar padamnya semangat penginjilan disebabkan oleh doktrin predestinasi? Nah, kita mungkin harus melakukan survei-survei, riset lapangan yang lain, yang lebih valid lagi, yang lebih absah, yang lebih representatif, untuk menggambarkan apakah benar padamnya semangat penginjilan di kalangan gereja-gereja reform disebabkan oleh doktrin predestinasi. Tetapi yang saya tahu adalah bahwa padamnya semangat penginjilan bukan cuma terjadi di gereja-gereja reform, tetapi juga di gereja-gereja lain. Jadi ada banyak faktor yang menyebabkan orang mulai padam di dalam semangat penginjilan. Mungkin mereka takut ada resiko yang besar ketika memberitakan Injil. Mungkin mereka merasa bahwa pelayanan pemberitaan Injil atau misi, buahnya tidak bisa langsung terlihat, tapi bahayanya langsung ada di depan mata. Mungkin ada sebagian gereja yang menganggap pelayanan penginjilan atau misi ke berbagai tempat di suku Trabekan biayanya terlalu mahal dan tidak banyak orang yang mau mendukung pelayanan seperti itu. Masih banyak faktor yang membuat orang malas untuk memberitakan Injil. Nah, sekarang pertanyaan kita adalah begini, apakah benar sola gratia hanya anugerah saja yang terwujud di dalam predestinasi Allah memilih kita sejak kekekalan merupakan penghambat orang untuk memberitakan Injil? Jawabannya tegas sekali, sama sekali tidak. Kita nanti akan melihat bahkan sebentar lagi bahwa justru ayat yang kita baca tadi, ayat 9 dan 10, diceritakan oleh Paulus, disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang dipimpin oleh Timotius di dalam konteks pekabaran Injil.
Justru konteksnya pekabaran Injil, ayat 9 dan 10 ini diapit oleh dua bagian, yaitu ayat 8 dan ayat 11-12. Ayat 8 bicara tentang pemberitaan Injil, dan ayat 11-12 bicara tentang pemberitaan Injil. Jadi ayat kita persis ada di tengah-tengahnya. Atau dengan kata lain, nasihat yang diberikan Paulus, doktrin yang diajarkan Paulus di teks kita hari ini, justru diberitakan Paulus di dalam konteks pemberitaan Injil. Nah, kita akan langsung melihat saja bagaimana ayat ini diletakkan di antara konteks pemberitaan Injil. Mari kita membaca Alkitab kita di ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan menderitalah bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Di ayat yang ke-11 dan 12 dikatakan demikian. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Paulus justru di ayat yang ke-8 sedang memberikan nasihat dorongan kepada Timotius dan tentu saja kepada seluruh jemaat yang dia gembalakan, supaya mereka tidak malu memberitakan Injil, bahkan supaya mereka berani menderita bagi Injil Yesus Kristus. Memberitakan Injil, memberitakan kabar baik dari Allah. Ayat yang ke-8 begitu. Lalu Paulus menjelaskan Allah seperti apa yang diberitakan di dalam Injil itu. Dia ceritakan di ayat 9 dan 10, yaitu Allah yang telah menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus sejak kekekalan. Lalu setelah ayat kita, Paulus menekankan sekali lagi, itulah sebabnya aku dipanggil sebagai pemberita Injil, dan Paulus menegaskan, itulah sebabnya juga aku tidak malu dan aku mau menderita di dalam pemberitaan Injil. Kenapa? Karena Paulus tahu tidak akan sia-sia. Paulus tahu bahwa di luar sana masih banyak orang-orang pilihan yang sudah direncanakan Allah untuk diselamatkan. Ada banyak orang-orang pilihan yang sudah ditentukan untuk mendengarkan Injil dan diselamatkan di dalam Kristus Yesus. Paulus tahu ada rencana Allah yang luar biasa untuk banyak orang di sana. Sehingga ketika dia memberitakan Injil dengan susah payah, ketika dia menderita begitu rupa, dia tahu semuanya itu tidak akan sia-sia. Dan itulah alasan mengapa dia serius memberitakan Injil, mau membayar harganya. Karena dia punya harapan bahwa apa yang dia lakukan tidak akan sia-sia. Ada orang-orang pilihan yang harus mendengarkan Injil. Saya teringat dengan pelayanan Paulus di kota Korintus yang dicatat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-18. Di awal dia ada di sana, ada banyak tantangan. Paulus mungkin sempat mengalami kecemasan dan ketakutan. Pada malam hari, Tuhan menampakkan diri kepada Paulus dan Tuhan berkata, "Janganlah takut, hai Paulus. Teruslah memberitakan Injil." Tuhan berkata, "Sebab banyak umatku di kota ini." Padahal pada waktu itu belum ada orang Kristen di sana. Apa maksudnya banyak umatku di sana? Maksudnya adalah banyak orang pilihan yang mungkin belum mendengarkan Injil, dan mereka perlu mendengarkan Injil dari Paulus. Dan oleh karena konsep itulah, Paulus akhirnya bersemangat memberitakan Injil di Korintus. Dia bahkan tinggal cukup lama. Salah satu jemaat yang dia gembalakan cukup lama selain Efesus dan beberapa kota yang lain, Korintus dan Efesus. Paulus meluangkan waktu banyak di sana. Kurang lebih sekitar 18 bulan Paulus ada di kota Korintus, dan di sana dia melihat panen jiwa-jiwa. Dia yakin bahwa ada banyak orang pilihan yang sudah dipanggil oleh Allah untuk diselamatkan di dalam Kristus Yesus. Jadi siapa bilang doktrin predestinasi, sola gratia membuat orang malas untuk memberitakan Injil? Justru sebaliknya. Dengan doktrin ini kita lebih bersemangat memberitakan Injil, lebih berani membayar harga. Bahkan ketika penginjilan kita sukses, kita tidak sombong. Kita menjadi orang yang rendah hati, yang tidak suka pamer.
Ketika KKR banyak yang maju ke depan, kita tidak suka pamer berapa ratus, berapa ribu orang yang kita bawa kepada Kristus. Karena kita tahu bukan kita yang penting. Yang penting adalah Allah yang telah merencanakan keselamatan dan Yesus Kristus yang telah merealisasikan keselamatan itu dan Roh Kudus yang mengaplikasikan keselamatan itu di dalam diri orang-orang yang percaya tadi. Justru doktrin ini sangat bersahabat dengan penginjilan. Jadi kalau kita mendengar ada orang yang berkata, sola gratia, doktrin predestinasi, memadamkan api penginjilan, itu adalah sebuah kesalahpahaman yang besar. Nah, sekarang kita masuk kesalahpahaman yang kedua. Kesalahpahaman yang kedua berkata begini, nah, doktrin ini kurang mendorong perbuatan baik. Kurang mendorong perbuatan baik. Orang yang punya anggapan seperti ini, cara berpikirnya adalah begini. Kalau segala sesuatu itu sola gratia, kalau memang di dalam segala sesuatu Allah yang mengerjakan, maka manusia itu tidak perlu berbuat baik. Ya, orang berdosa, mereka nggak perlu melakukan apa-apa, Allah nanti yang mengerjakan semuanya. Setelah dipertobatkan, ya nggak perlu berbuat macam-macam. Beberapa orang salah paham, makanya tidak heran berkali-kali saya mendengar ada orang bertanya kepada saya begini, doktrin reform itu bukannya kacau, salah, keliru. Kenapa keliru? Mereka jawab, bagaimana bisa kita mengajarkan sekali selamat tetap selamat? Kalau begitu kan manusia akan berbuat dosa semaunya. Kalau Allah sudah memilih seseorang untuk diselamatkan, ya orang itu pasti akan diselamatkan. Tidak peduli dia hidup terus di dalam dosa. Tidak peduli setelah dia jadi dalam tanda kutip anak Tuhan. Dia terus berbuat dosa. Karena sekali selamat, tetap selamat. Mari kita berbuat dosa sampai hari kiamat. Kurang lebih perkataannya begitu. Tapi tahu tidak, itu adalah sebuah kesalahpahaman yang serius sekali. Di dalam konsep predestinasi yang didasarkan pada kasih karunia Allah, justru kekudusan hidup sangat dipentingkan. Kok bisa? Bukankah predestinasi itu semuanya dari Allah? Bukankah manusia itu diselamatkan tanpa berbuat baik? Bagaimana bisa? Nah, mari kita melihat ayat kita sekali lagi. Nah, saya mengundang kita memperhatikan khusus di ayat 9a. Ayat 9a dikatakan demikian. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Nah, di dalam teks Yunani, kata yang menyelamatkan kita dan memanggil kita sebetulnya adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Karena di situ artikel to yang ada di depan, bahasa Yunani di atas, itu memayungi kata memanggil, sosantos, dan juga memayungi kata menyelamatkan dan memayungi kata memanggil, yaitu kalesantos. Jadi kata sosantos menyelamatkan dan kata kalesantos memanggil adalah di bawah payung yang sama. Kalau boleh saya mengatakan begini, jadi kata menyelamatkan dan kata memanggil itu ibarat dua sisi dari satu mata uang yang sama. Kalau kita punya mata uang, pasti ada dua sisinya. Kalau salah satu sisi tidak ada, itu namanya bukan mata uang. Bahkan tidak bisa disebut separuh mata uang. Tidak bisa. Kalau tidak percaya, coba saja. Kalau punya uang kertas atau uang koin, bagian satunya dirusak sedemikian rupa sehingga tidak terlihat, maka uang itu menjadi tidak valid, tidak absah, tidak bisa digunakan lagi. Karena begitulah maksudnya. Dua sisi dari satu mata uang. Nah, struktur Yunani yang saya jelaskan tadi memberitahukan kepada kita bahwa kalau ada artikel di sini, lalu ada dua kata yang sejajar dihubungkan dengan kata sambung dan, kata sambung kai, maka dua-duanya bicara tentang hal yang sama tapi dari sisi yang berbeda. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa langsung lupakan saja struktur Yunaninya, yang paling penting langsung menangkap maksudnya apa. Saya menceritakan Yunaninya supaya kelihatan pintar saja. Bukan ya, supaya kita yakin bahwa ketika saya menafsirkannya dengan bertanggung jawab. Saya tidak ingin Bapak Ibu Saudara hanya percaya saja tanpa apa-apa. Saya ingin kita semua juga belajar bersama-sama melihat teks asli Alkitabnya seperti apa. Oke, jadi begini. Allah yang menyelamatkan
adalah Allah yang sama yang memanggil. Bahkan menyelamatkan dan memanggil di sini tidak bisa dipisahkan. Nah, yang menarik adalah begini. Kata menyelamatkan muncul duluan, baru memanggil. Bukan memanggil, baru menyelamatkan. Perhatikan urutannya. Menyelamatkan dulu, baru memanggil. Lalu diberi keterangan memanggil kita dengan panggilan kudus. Dari struktur ini, kita sebetulnya diajak untuk memikirkannya sebagai berikut. Bahwa Allah memanggil seseorang dengan sebuah tujuan. Tujuannya adalah Allah menyelamatkan seseorang dengan sebuah tujuan, yaitu memanggil orang itu dengan panggilan kudus. Jadi sekali lagi, Allah menyelamatkan seseorang dengan sebuah tujuan, yaitu memanggil dia dengan panggilan kudus. Apa artinya memanggil dengan panggilan kudus? Nah, kalau kita membandingkan di dalam surat-surat Paulus yang lain yang berbicara tentang predestinasi dan rencana Allah sejak kekekalan untuk keselamatan kita, maka kita bisa melihat di Efesus pasal yang pertama misalnya, dikatakan bahwa kita ini dipilih dari semula sebelum dunia dijadikan, kita ditentukan di dalam Kristus Yesus untuk apa? Untuk menjadi kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan doktrin predestinasi membuat orang tidak hidup dalam kekudusan, membuat orang kompromi terhadap dosa, berarti orang itu tidak paham doktrin predestinasi dengan benar. Kalau sampai ada orang yang mengatakan sola gratia membuka ruang yang luas bagi manusia untuk hidup secara sembarangan, itu adalah kesalahpahaman. Salah paham yang sangat fatal sekali. Sangat fatal sekali. Karena justru anugerah Allah yang menyelamatkan kita, yang memanggil kita, tujuannya adalah memanggil kepada kekudusan hidup kita. Jadi siapa bilang sekali lagi bahwa doktrin ini sola gratia justru menghambat orang untuk hidup di dalam kekudusan. Sebaliknya, justru konsep sola gratia membuat kita semakin semangat menghadapi hidup ini, menjalani hidup kita di dalam kekudusan. Kita semangat, bukan takut. Bukan takut kalau nanti salah dihukum, nanti kalau perbuatan baiknya nggak cukup, nanti masuk neraka. Itu semua bukan relasi yang sehat dengan Allah. Relasi yang sehat dengan Allah dasarnya adalah kasih. Jadi kita bersyukur Allah telah menyelamatkan kita. Bersyukur anugerahnya besar kepada kita. Maka kita sebagai respons kita, sebagai ucapan syukur kita terhadap keselamatan yang beranugerah, kita menjalani hidup kita di dalam kekudusan. Karena kita tahu kekudusan menyenangkan hati Allah. Bukan karena kita menginginkan berkat Allah. Bukan karena kita takut menerima hukuman dari Allah. Tapi sebaliknya karena kita sadar hidup kita digerakkan oleh kasih karunia. Hidup kita itu adalah hidup yang driven by grace. Itulah sebabnya salah besar kalau ada orang berkata sola gratia membuat orang hidup di dalam dosa. Nah, kesalahan berikutnya, kesalahpahaman yang populer adalah begini. Kalau begitu manusia tetap memiliki peranan dalam keselamatan. Kalau memang ada kaitannya dengan perbuatan baik, maka berarti manusianya berperan di dalam keselamatan. Saya mencoba untuk memahami sanggahan ini, kesalahpahaman ini. Dan saya bisa memaklumi. Bukan membenarkan, tapi saya bisa memaklumi. Jadi kalau tadi kita berkata begini, wah kita ini diselamatkan untuk berbuat baik. Keselamatan tidak bisa dipisahkan dari perbuatan baik. Maka orang mungkin akan berkata begini, berarti keselamatan kita berkaitan dengan perbuatan baik kita. Dalam arti perbuatan baik kita berjasa di dalam keselamatan kita. Berarti mungkin Allah ketika memilih seseorang, Allah itu sudah melihat jauh ke depan bahwa orang itu nanti akan menjadi orang yang baik. Mungkin di dalam kekekalan Allah melihat saya, wah Yakub Trihandoko, YTH, wah Yakub Trihandoko yang terhormat atau yang terhalu gitu. Nah, mungkin Allah dari kekekalan sudah melihat, wah hamba Tuhan ini nanti akan dipakai Tuhan. Hamba Tuhan ini hidupnya nanti akan baik dan sebagainya. Orang ini nanti akan jadi hamba Tuhan. Lalu Tuhan berdasarkan pengetahuan itu memilih saya sejak kekekalan. Apakah itu yang dijelaskan Paulus di sini? Jawabannya adalah tidak. Manusia tidak berjasa sama sekali di dalam keselamatannya. Kita tidak memberikan andil apapun di dalam keselamatan kita.
Perbuatan baik itu kita lakukan setelah diselamatkan. Atau kalau boleh saya mengatakannya begini, perbuatan baik itu bukan syarat diselamatkan, tetapi konsekuensi dari diselamatkan. Kita bukan berbuat baik supaya diselamatkan, tapi sebaliknya, kita diselamatkan supaya berbuat baik. Itu poin kita sebelumnya. Kita diselamatkan untuk berbuat baik. Jangan dibalik. Ada perbuatan baik kita yang berjasa di dalam keselamatan kita. Nah, Paulus tidak ingin kita salah paham semacam itu. Makanya Paulus menerangkan ayat tadi dengan sangat hati-hati. Dan mungkin sekilas tampaknya beberapa bagian tidak perlu. Tapi Paulus merasa perlu untuk menuliskannya sebagai penekanan. Nah, mari saya akan menjelaskan kepada saudara semua bagaimana Paulus ingin supaya kita tidak salah paham. Kita berpikiran bahwa perbuatan kita, jasa kita ada andil di dalam keselamatan kita. Coba kita perhatikan ayat kita sekali lagi. Di ayat 9b dikatakan demikian. Bukan berdasarkan perbuatan kita, penekanannya di situ, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Perhatikan bagian yang awal, bukan berdasarkan perbuatan kita. Ini adalah negasi untuk penekanan. Jadi Paulus tidak ingin Timotius atau dalam hal ini jemaat yang digembalakan oleh Timotius mungkin memiliki pemikiran begini. Oh, Allah menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus mungkin karena Allah itu melihat perbuatan kita yang memang belum kita lakukan. Tapi sejak kekekalan Allah sudah melihat perbuatan kita sehingga perbuatan-perbuatan kita yang baik itu dijadikan alasan oleh Allah untuk menyelamatkan dan memanggil kita. Paulus tidak ingin ada orang yang punya pikiran semacam itu. Makanya dia membuat negasi. Bukan berdasarkan perbuatan kita. Jadi apapun yang kita lakukan tidak membawa andil pada ayat 9a. Yaitu Allah yang menyelamatkan dan memanggil kita. Kita tidak punya andil di dalam keselamatan, di dalam panggilan kekudusan yang hanya Allah lakukan di dalam hidup kita. Ini negasi yang sangat eksplisit sekali. Bukan karena perbuatan kita. Nah, supaya kita juga tidak salah paham, Paulus tidak berhenti sampai di situ. Walaupun kalau dia berhenti sampai di situ, sebetulnya sudah cukup sih. Sudah cukup jelas bagi kita bahwa ini benar-benar sola gratia. Hanya anugerah, hanya kasih karunia, tidak ada peranan manusia. Tapi supaya kita tambah jelas, Paulus menambahkan bagian berikutnya. Mari kita lihat bagian berikutnya. Saya baca ulang ayat 9b. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Perhatikan bagian tadi, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Ini berarti mengajarkan kepada kita bukan tindakan acak. Yang dilakukan Allah bukan tindakan acak. Yang dilakukan Allah itu bukan berdasarkan pengetahuan ilahi. Allah bukan melihat lebih dulu, tapi ini memang maksudnya Allah, rencananya Allah. Dan ini bukan karena faktor dari luar. Makanya disebut kasih karunia-Nya sendiri. Sekali lagi, saudara, cara Paulus mengatakan dan mengajarkan doktrin ini di ayat 9 terutama, kelihatannya sekilas tidak diperlukan. Kelihatannya cuma pengulangan saja untuk penekanan. Tapi sebetulnya bukan cuma pengulangan dan penegasan, tetapi di dalamnya mengandung penjelasan. Jadi bukan cuma Paulus memberikan negasi, bukan karena perbuatan kita. Bukan karena Allah telah melihat di dalam kekekalan, sejak kekekalan Allah melihat perbuatan-perbuatan kita. Bukan itu alasan Dia menyelamatkan dan memanggil kita. Nah, Allah memanggil kita itu berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Atau kalau dalam bahasa Yunani, sendiri itu menerangkan maksud dan menerangkan kasih karunia. Jadi Allah menyelamatkan dan memanggil kita itu berdasarkan maksud. Ada sebuah maksud, ada rencana di sana. Bukan acak ya. Jadi jangan kita memikirkan bahwa ketika Allah itu memilih sebagian orang untuk diselamatkan, jangan memikirkan bahwa
ada kantong kain berwarna hitam, di situ ada banyak kelereng, kemudian Allah memasukkan tangannya di sana, dia mengaduk-ngaduk kelereng itu sambil berkata, abrakadabra, jadi apa, pak gitu kan ya, 1, 2, 3, hasilnya, kandidatnya adalah, bukan begitu. Kalau itu namanya acak. Ini ada maksudnya, ada rencananya, ada alasannya, tapi alasannya bukan karena kita, bukan karena perbuatan kita. Kalau di dalam Efesus pasal 1 dikatakan Allah memanggil kita itu berdasarkan pengertiannya sendiri. Jadi Allah punya alasan. Tapi yang jelas alasannya bukan terletak pada kita. Bukan karena saya atau saudara dilihat Allah sebelumnya. Wah, ini akan punya jasa. Oh, ini akan jadi orang baik. Oh, ini akan memberikan kontribusi. Bukan. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan kita. Tapi Allah punya alasannya, tapi Allah tidak pernah memberitahukan kepada kita. Yang lebih ditekankan adalah itu kasih karunia-Nya. Jadi apapun alasannya, itu murni karena kedaulatan Allah dan karena belas kasihan Allah, kasih karunia Allah. Nah, Paulus juga mengatakan, itu berdasarkan maksudnya sendiri, berarti bukan cuma, ini bukan acak ya, bukan cuma tidak acak, tetapi juga bukan didasarkan prapengetahuan Allah. Sebab kalau didasarkan Allah sejak kekekalan sudah tahu, lalu apa yang Allah sudah tahu pasti terjadi. Ya berarti itu terjadi bukan berdasarkan kedaulatan Allah. Allah itu cuma ya biarinlah apa yang terjadi, terjadilah. Jadi di dalam kekekalan Allah melihat semua kemungkinan yang akan terjadi tanpa dia intervensi. Allah cuma melihat dari kekekalan dan Allah berkata, apa yang terjadi, terjadilah. Kue sera-sera, whatever will be, will be. Bukan. Kata yang dipakai adalah maksud. Bukan cuma Allah membiarkan, Allah mengizinkan. Tetapi Allah memaksudkannya seperti itu. Ada kata maksud di sana. Nah, supaya kita juga semakin yakin bahwa ini tidak ada hubungannya dengan perbuatan kita, jasa kita, dan sebagainya, maka ditambahkan bukan cuma maksudnya sendiri, tetapi kasih karunia-Nya sendiri. Pemberian Allah secara cuma-cuma kepada kita. Jadi ketika sejak kekekalan Allah sudah merencanakan keselamatan kita, kalau Allah sudah menyelamatkan dan memanggil kita dengan panggilan kudus, itu bukan karena jasa kita sama sekali. Bukan karena faktor di dalam diri kita. Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat beberapa ayat yang mengandung kata maksud di sana. Atau kalau di dalam bahasa Yunaninya prothesis, di sana dikatakan dengan jelas kata ini tiap kali muncul di dalam surat Paulus dikaitkan dengan bukan perbuatan baik manusia. Jadi dikontraskan terus dengan perbuatan manusia. Walaupun tidak setiap kali muncul begitu, tetapi sebagian besar munculnya dalam konteks dikontraskan dengan perbuatan baik manusia. Dan sekarang kita akan melihat beberapa contohnya saja. Mari kita membuka Alkitab kita misalnya di dalam Efesus 1 ayat yang ke-11 dikatakan demikian, Efesus 1 ayat 11. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu, dari semula berarti sejak kekekalan, untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, prothesis Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Perhatikan ya, jadi kata prothesis, kata yang sama muncul di teks kita, di dalam 2 Timotius 1 ayat 9, muncul di bagian ini dan dikaitkan dengan yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan dan kehendaknya. Roma 9 ayat 11 dan 12 lebih jelas. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana prothesis Allah tentang pemilihannya diteguhkan, ada keterangan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya, dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Jadi kata prothesis muncul di sana, diterjemahkan rencana atau maksud Allah. Dan Paulus ketika menggunakan ayat ini, Paulus mengaitkannya dengan apa? Dengan kerelaan Allah, kebebasan Allah, kedaulatan Allah, keputusan, kehendaknya. Dan dikontraskan dengan apa? Perbuatan manusia.
Jadi ketika Allah punya prothesis sejak kekekalan, tidak ada hubungannya sama sekali dengan faktor di dalam diri manusia. Tidak ada hubungannya dengan perbuatan baik yang akan dilakukan oleh manusia. Paulus secara konsisten dan berkali-kali menegaskan hal ini. Sola gratia berarti keselamatan kita tidak disebabkan, tidak dihasilkan oleh perbuatan baik kita. Kita sama sekali tidak punya andil di dalam keselamatan kita. Tapi kita diselamatkan untuk berbuat baik. Jadi sekali lagi, jangan sampai kita salah paham. Kita berbuat baik bukan untuk diselamatkan. Tapi sebaliknya kita diselamatkan untuk berbuat baik. Nah, sekarang kita sampai pada kesalahpahaman yang terakhir. Kesalahpahaman yang terakhir terhadap sola gratia adalah begini. Anugerah yang Allah berikan kepada kita itu hanya sebatas pemberian Yesus Kristus dalam Injil. Biarkan saya menerangkan mengapa ada sanggahan semacam ini. Saya berkali-kali berjumpa dengan orang yang tidak menerima tentang predestinasi, anugerah Allah yang mutlak di dalam keselamatan. Tapi ketika saya tanya, kamu percaya nggak bahwa keselamatan kita itu karena anugerah? Dia jawab, ya percaya. Tapi anugerah saja atau ada faktor lain? Mulai bingung dia. Berarti yang sedang diperbincangkan, yang sedang kami diskusikan, perbedaan pendapat di antara kami, itu bukan terletak pada gracia, pada kasih karunia, tapi terletak pada kata sola, kata hanya. Dan ini adalah perdebatan yang muncul sejak reformasi dulu. Sola scriptura, hanya kitab suci saja. Orang-orang pada waktu itu percaya kitab suci, tapi masih ditambah yang lain, ditambah tradisi, ditambah keputusan pemimpin gereja, bla 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 bla. Bukan cuma kitab suci saja. Makanya di dalam reformasi diserukan sola scriptura, hanya kitab suci saja. Sola fide misalnya, hanya iman saja. Orang-orang pada waktu itu juga percaya bahwa kehidupan Kristen tidak bisa dipisahkan dari iman. Kita diselamatkan melalui iman. Tapi mereka masih menambah. Iman ditambah dengan yang lain. Misalnya iman ditambah dengan pahala yang dihasilkan dari perbuatan baik. Iman ditambah pelayanan di gereja. Iman ditambah pembelian surat penghapusan dosa dan seterusnya. Dan seterusnya. Makanya diserukan sola fide. Hanya iman saja. Nah, begitu pula dengan sola gratia. Orang percaya kok keselamatan karena anugerah, tapi sejauh mana mereka memberi ruang bagi anugerah Allah, itu hal yang berbeda. Makanya berkali-kali di berbagai tempat, di seminar saya menegaskan bahwa di dalam sola-sola itu, yang paling penting sebetulnya adalah kata sola. Hanya, dan hanya. Karena kata yang berikutnya itu sebetulnya juga diakui oleh yang lain. Tetapi bukan hanya itu. Masih ada plus-plus yang lain. Tapi Alkitab mengajarkan secara berbeda. Nah, kembali kepada orang tadi yang mengatakan bahwa anugerah Allah itu bukan satu-satunya. Mereka juga menambahkan biasanya begini. Bukan cuma anugerah Allah bukan satu-satunya, tetapi mereka berkata begini. Anugerah Allah itu bukan dari A sampai Z. Di dalam keselamatan kita, anugerah Allah itu bukan A sampai Z. Anugerah Allah itu hanya pada saat Allah memberikan anaknya mati bagi kita. Kalaupun mau ditaruh lebih jauh lagi, berita penebusan itu disampaikan kepada manusia dalam bentuk apa? Dalam bentuk pemberitaan Injil. Jadi Kristus diberikan kepada kita. Itu adalah kasih karunia. Lebih jauh dari itu, Kristus diberitakan kepada orang-orang yang berdosa. Mungkin ada lagi yang berani melangkah sedikit lebih jauh lagi, mengatakan ketika berita Injil disampaikan, Roh Kudus bekerja di dalam hati seseorang, tapi masih bisa ditolak oleh orang itu. Jadi orang-orang yang mendapat anugerah keselamatan, Yesus Kristus mati bagi dia, Injil diberitakan kepada dia, dan dia dikerjakan hatinya oleh Roh Kudus, orang itu belum tentu selamat. Karena orang itu masih bisa menolak anugerah Tuhan. Jadi ada yang membatasi kasih karunia Tuhan hanya pada salah satu bagian, atau kalaupun semua, itu tidak A sampai Z. Tapi kalau kita membaca teks kita hari ini, 2 Timotius 1 ayat 9 dan 10, dan kalau kita melihat kesejajarannya, maka kita akan tahu bahwa rencana Allah sejak kekal di dalam menyelamatkan dan memanggil kita, sebetulnya mencakup segala sesuatu dari A sampai Z.
Mari kita melihat bersama-sama. Saya bacakan ulang ayat kita. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Lalu ada keterangan yang paralel, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jadi kasih karunia dan maksud itu telah dikaruniakan, diberikan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Lalu berikutnya ayat 10, yang sekarang, jadi ini kontrasnya dengan permulaan zaman, sekarang yang sekarang, penambahannya begitu, dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, inkarnasi Yesus, Allah menjadi manusia, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Jadi rencana Allah yang menyelamatkan dan memanggil kita, itu cakupannya adalah dari kekekalan sampai pada saat Kristus datang dan pada saat maut nanti akan dikalahkan. Jadi bukan cuma salah satu bagian saja, bukan. Tapi seluruh prosesnya, the whole process of salvation itu muncul dari kasih karunia Allah. Muncul dari rencana Allah. Sejak kekekalan Allah sudah merencanakan dan Allah memastikan rencana itu direalisasikan oleh Yesus Kristus dengan sempurna, sehingga dengan demikian kematian, maut, upah dosa akan dikalahkan melalui Injil Yesus Kristus. Jadi kuasa dosa dipatahkan, upah dosa dikalahkan. Berarti dari A sampai Z, dari kekekalan yang sana sampai kekekalan yang sana, bahkan di tengah-tengahnya Allah mengontrol segala sesuatu. Anugerah Allah di dalam keselamatan kita bukan A, B, C, tetapi A sampai Z. Allah yang memulai sesuatu yang baik di dalam diri kita, Dia terus bekerja di dalam kita dan Dia akan terus menyelesaikannya sampai kesudahannya. Allah kita adalah Allah yang setia. Allah kita adalah Allah yang tidak mau mengambil resiko. Dia memastikan semua yang Dia rencanakan secara detail sejak kekekalan akan terwujud seperti yang Dia inginkan. Pengakuan iman Westminster bagian yang ketiga mengatakan God foreordained whatsoever comes to pass. Whatsoever, apapun, dari yang penting sampai tidak penting, yang berkaitan dengan keselamatan sampai yang tidak berkaitan dengan keselamatan, whatever, whatsoever, you name it, semuanya berada di dalam rencana Allah. Tentu saja bukan berarti Allah menganggap kita seperti robot, bukan berarti Allah merampas kehendak bebas kita sehingga semua yang kita lakukan karena tidak punya pilihan lain, semua yang kita lakukan karena muncul dari keterpaksaan, jelas bukan. Allah yang berdaulat bisa bekerja dengan cara apa saja. Dia bisa merealisasikan rencananya dengan menggunakan kehendak bebas kita. Jadi membiarkan kita memilih berdasarkan kehendak bebas kita, atau dengan cara mengintervensi kehendak bebas kita, mengarahkan kehendak kita kepada kehendaknya, dengan membuka mata kita yang dibutakan oleh iblis, dibutakan oleh dosa, dibuka sehingga kita bisa melihat cahaya Injil, sehingga kita bisa percaya kepada Injil dan mempercayakan diri kita kepada Yesus Kristus. Ketika kita bertobat, itu bukan karena terpaksa, bukan karena kita tidak punya pilihan yang lain, tapi karena secara sukarela kita memilih untuk percaya kepada Allah. Tapi walaupun ini sukarela, itu terjadi karena kasih karunia Allah. Dia bekerja dengan cara yang misterius, Dia bekerja dengan cara yang luar biasa, sehingga kita tidak mampu menolak kasih karunia itu. Anugerahnya tidak bisa ditolak. Kenapa? Karena terlalu indah untuk ditolak. Bukan karena kita tidak punya pilihan, tapi karena terlalu indah untuk ditolak. Kita yang sudah dibukakan matanya oleh Roh Kudus, kita bisa melihat keberhargaan Kristus, keindahan Injil, sehingga kita pada akhirnya mau membuka tangan kita, menyambut tawaran Allah di dalam hidup kita. Karena Roh Kudus menolong kita untuk berkata ya. Roh Kudus menolong kita supaya kita bisa datang kepada Kristus yang lebih dulu mendatangi kita, saya dan saudara. Dan mari kita, sebagai respons kita terhadap anugerah yang sedemikian besar, yang sedemikian mulia dan sempurna di dalam hidup kita, mari kita mengambil komitmen di hadapan Tuhan di hari reformasi ini. Kita juga ingin mereformasi hidup kita. Kita ingin memberikan hidup yang lebih kudus kepada Tuhan. Karena kita tahu kita semua sudah dikuduskan di dalam Kristus. Seharusnya kita hidup sesuai dengan status kita.
Penebusan Kristus sempurna bagi kita. Kita dibayar lunas di atas kayu salib. Sudah sepantasnya kalau kita hidup di dalam kesucian, di dalam kekudusan. Sekali lagi, kasih karunia bukan alasan untuk berbuat dosa. Kasih karunia bukan alasan untuk hidup seadanya. Tapi sebaliknya, kasih karunia adalah tenaga bagi kita. Kuasa bagi kita untuk melakukan segalanya. Bagi Allah kita yang sudah melakukan segalanya bagi saya dan saudara. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan kami bisa mendengarkan firman. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami semua, supaya kami bukan hanya mengerti firman-Mu, tetapi kami juga bisa menerimanya dengan lemah lembut. Tundukkanlah pikiran kami, supaya kami tidak bersandar pada pengertian kami sendiri, tapi kami tunduk pada kebenaran kitab suci. Tolong kami bukan cuma memahami dan menerima, tapi juga bisa melakukan dengan setia di dalam hidup kami. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk keselamatan yang besar yang Tuhan beri bagi kami. Kiranya keselamatan ini mendorong kami, Tuhan, untuk berani memberitakan Injil, berbagi pengalaman kami bersama dengan Tuhan. Kami bagikan kepada orang-orang lain, supaya orang-orang lain juga merasakan damai sejahtera yang sama, transformasi hidup yang sama, merasakan semua berkat-berkat ilahi yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Supaya mereka bisa menemukan Kristus, karena kami percaya Kristus mencari dan menyelamatkan mereka. Tuhan, tolong kami semangat dalam memberitakan Injil. Juga tolong kami supaya kami hidup di dalam kesucian, hidup di dalam kekudusan. Ajar kami supaya kami berbuat baik sebanyak mungkin kepada sesama kami. Bukan karena kami ingin diberkati, bukan karena kami takut dihukum, tapi sebaliknya karena kami sudah mendapatkan segala kebaikan di dalam Kristus Yesus. Tuhan, kiranya Injil-Mu menjadi dorongan bagi kami untuk terus membagi dan mewujudkannya dalam kehidupan kami. Terima kasih, tolonglah kami yang lemah dan berdosa ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Di akhir dari ibadah ini, mari jemaat sekalian kita boleh menerima berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang menyatakan keselamatan karena karunia-Nya yang berlimpah di dalam Yesus Kristus boleh memimpin hidupmu, memberikan segala yang kau perlukan, dan biarlah kasih karunia demi kasih karunia yang diberikan oleh Roh Kudus mengingatkan engkau bahwa engkau milik Tuhan selama-lamanya. Damai sejahtera Dia tinggalkan kepadamu, dan biarlah Tuhan yang baik itu boleh mencukupkan apa yang kau perlukan. Puji syukur senantiasa berlimpah dalam hidupmu, dan orang tahu engkau adalah anak-anak Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Warta Jemaat Reci Sydney hari ini. Terima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Yakub Tri Handoko MTH, dan juga kepada semua pelayan Tuhan yang mengambil bagian di dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Berikut adalah kegiatan gereja dalam sepekan ini. Senin jam 8 malam kita akan kembali bersama melakukan Bible Reading dan Reflection dari kitab 1 Samuel.
Mari mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bergabung bersama-sama setiap Senin via Zoom Meeting. Setiap hari Selasa, Prayer Meeting, mengajak jemaat Reci untuk mengambil bagian di dalam doa bersama. Seperti ada tertulis dalam Kolose 4 ayat 2, bertekunlah di dalam doa dan di dalam pada itu berjaga-jagalah dan sambil mengucap syukur. Women Bible Study diadakan setiap Sabtu jam 8 malam. Sabtu mendatang kita akan membahas tentang Mazmur 51. Sebuah mazmur yang mengingatkan kita bahwa Allah itu penuh dengan rahmat dan anugerah. Ketika kita datang kepadanya dalam perasaan malu dan sedih atas dosa dan kesalahan kita, mengaku dan menyesal atas apa yang telah kita perbuat, Allah kita setia dan adil, dan Ia akan mengampuni kita. Ibadah Reci Light Kids setelah ini jam 11 siang, bersama-sama beribadah di dalam Zoom Meeting. Dan untuk mulai minggu depan, ibadah Reci Light Kids akan dimulai pada pukul 9.30 pagi. Untuk para orang tua, mengajak setiap anak-anaknya untuk ikut beribadah bersama-sama melalui Zoom Meeting. Diikuti jam 11.30 siang ini, ibadah Shadshakers dan Sydney Life City Church yang akan membahas tentang The Earnestness of Christian yang diambil dari kitab Roma 12 ayat 11. Mari para pemuda-pemudi bergabung bersama-sama di dalam Zoom Meeting. Mulai minggu depan, tanggal 7 November, ibadah akan diadakan secara langsung in person dan juga tetap dapat diakses melalui YouTube streaming. Ibadah seperti biasa diadakan pada pukul 9.30 pagi, yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Effendi Susanto dengan seri khotbah Knowing God, dan akan diberi judul Allah yang Maha Baik. Ibadah ini juga akan disertai dengan berjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah minggu depan. Berikut adalah informasi untuk persembahan dana gereja dan persembahan dana pekerjaan misi. Demikian warta minggu ini. Terima kasih telah bersama-sama mengikuti ibadah Reci pada hari ini. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.